guys, selamat datang lagi di channel YouTube aku. Dan di video kali ini aku bakal bahas lagi tentang ujian mandiri masuk perguruan tinggi negeri, specifically lebih ke SNMPTN Barat. Nah, buat kalian yang belum terlalu paham apa SNMPTN Barat itu, terus gimana pelaksanaan ujiannya, jangan skip ya. Oh ya, di akhir video ini aku bakal kasih tahu buku apa aja yang aku pernah pakai waktu dulu aku mau persiapan ujian SNMPTN. Jadi, kalian harus stay tune ya sampai akhir video. Sebelum kita tahu lebih jauh tentang gimana ujian SNMPTN Barat itu, alangkah baiknya kalau kita tahu dulu apa sih SNMPTN Barat itu. Oke, jadi menurut web resmi dari snmptnbarat.id, berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang penerimaan mahasiswa baru program sarjana pada perguruan tinggi negeri menegaskan bahwa penerimaan mahasiswa baru program sarjana atau S1 pada perguruan tinggi negeri selain dilakukan melalui jalur SNMPTN dan SBMPTN, dapat juga dilakukan melalui jalur mandiri yang diselenggarakan oleh masing-masing perguruan tinggi. Nah, oleh karena itu, maka para rektor dari 17 universitas di wilayah barat itu bergabung menjadi satu untuk menyelenggarakan program seleksi masuk perguruan tinggi jalur mandiri secara bersama di tahun 2021 ini yang dinamakan dengan SNMPTN Barat 2021. Nah, apa aja sih 17 universitas atau perguruan tinggi negeri yang bakal gabung jadi satu dalam SNMPTN Barat tahun 2021 ini? Oke, yang pertama itu ada Universitas Syiah Kuala, yang kedua ada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, yang ketiga ada Universitas Bengkulu, yang keempat ada Universitas Jambi, yang kelima ada Universitas Lampung, yang keenam ada Institut Seni Indonesia Padang Panjang, yang ketujuh ada Universitas Palangkaraya, yang kedelapan ada Universitas Malikus Saleh, yang kesembilan ada Universitas Maritim Raja Ali Haji, yang ke-10 ada Universitas Bangka Belitung, yang ke-11 ada Universitas Tengku Umar, yang ke-12 ada Institut Teknologi Sumatera, yang ke-13 ada Institut Seni dan Budaya Indonesia Aceh, yang ke-14 ada Universitas Samudra, yang ke-15 ada Universitas Riau, yang ke-16 ada Universitas Siliwangi, dan yang ke-17 ada Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Nah, itu tadi ke-17 perguruan tinggi negeri yang akan gabung jadi satu dalam seleksi penerimaan SNMPTN Barat tahun ini, guys. Oke, lanjut. Ini aku langsung bahas ke kelompok ujian ya. Jadi di SNMPTN Barat tahun ini itu ujiannya udah ujian tulis berbasis komputer atau UTBK. Jadi persis banget sama waktu SBMPTN. Itu kan juga UTBK ya kan. Nah, di SNMPTN Barat itu jenis ujiannya dibagi jadi dua. Yang pertama ada kelompok ujian Sains dan Teknologi atau Saintek. Yang kedua ada kelompok ujian Sosial dan Humaniora atau Soshum. Nah, materi-materi ujian itu apa aja sih? Oke, di kelompok ujian Saintek itu materi ujiannya ada TPS dan TKA Saintek. TPS kan kalian udah tahu sendiri ya. Jadi TPS itu kan terdiri dari penalaran umum. Penalaran umum itu adalah tes untuk mengukur kemampuan penalaran dan kecakapan kita dalam memilih dan menggunakan informasi yang relevan untuk memecahkan masalah secara logis. Jadi di penalaran umum itu kita harus memahami bagaimana kita bisa memperoleh informasi nggak cuma dari paragraf atau teks, tapi kita juga harus bisa ngedapetin suatu informasi juga itu dari kurva atau grafik, tabel gitu-gitu. Nah, yang kedua di TPS itu kan ada pengetahuan kuantitatif. Nah, di pengetahuan kuantitatif ini nih biasanya adalah basicnya matematika. Jadi kayak ada aljabar, logika, terus peluang statistika juga, terus geometri. Nah, lanjut ada pengetahuan dan pemahaman umum. Di pengetahuan dan pemahaman umum ini kita tuh bakal menghadapi soal yang berbahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Jadi kita tuh perlu banget untuk memperluas wawasan berbagai macam bacaan untuk mengetahui lebih banyak tentang misalnya antonim, sinonim, dan kayak yang semacam itu. Nah, oke, yang keempat itu ada memahami bacaan dan menulis. Jadi kalau di materi memahami bacaan dan menulis itu kita akan diukur kemampuannya di bidang bahasa dan logika verbal. Jadi kita harus memahami inti paragraf, pesan tersiratnya, dan bisa memberikan kesimpulan. Nah, itu dia. Dan di kelompok ujian
Saintek. Ini selain TPS juga ada TKA Saintek. TKA Saintek itu pasti ya mata pelajaran yang IPA gitu, kayak matematika. Matematikanya tentu yang matematika Saintek, terus ada fisika, kimia, dan biologi. Oke, lanjut di kelompok ujian Soshum itu sama juga, ada TPS juga sama kayak tadi, dan ada TKA Soshum. Nah, apa aja TKA Soshum? TKA Soshum itu ada geografi, sejarah, sosiologi, ekonomi. Jadi benar-benar yang berbau IPS gitu ya. Oke, setelah kita bahas tentang kelompok ujian, aku akan lanjut bahas tentang jumlah dan pilihan. Jumlah dan pilihan di sini maksudnya jumlah dan pilihan untuk program studi yang akan kita tuju ya. Oke, dalam SMMPTN Barat 2021 ini, setiap peserta itu dapat memilih sebanyak-banyaknya 2 pilihan program studi pada 1 PTN atau lebih. Nah, urutan dalam pemilihan program studi ini menyatakan prioritas pilihan. Jadi, yang prodi yang di nomor urut 1 itu bakal menjadi program studi yang menjadi prioritas pilihan kita gitu. Jadi, kita mengutamakan prodi pilihan nomor 1 itu, maksudnya gitu ya. Oke, langsung kita ke jadwal ujian. Nah, ini penting banget buat kalian ingat, buat kalian paham bahwa jadwal ujian SMMPTN Barat itu tuh dilaksanakan pada hari Senin sampai dengan Rabu, itu di tanggal 28 Juni sampai tanggal 7 Juli 2021. Setiap hari itu terdiri atas 2 sesi dengan rincian jadwalnya sebagai berikut. Nah, untuk jadwal yang lebih jelasnya kalian bisa lihat ada di website resminya smmptnbarat.id. Jadi di sini ada 2 jadwal ya. Ini ada yang hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sampai hari Kamis tanggal 1 Juli 2021. Itu ada sesi pagi dan sesi siang. Jadi di sesi pagi itu dimulai dari jam 7:45. Di pas jam itu peserta masuk ruang ujian, terus di jam 7:50 itu ada pemeriksaan identitas dan dokumen. Terus di jam 8:10 itu ada latihan. Nah, di jam 8:15 itu adalah pertamanya kalian tes, itu adalah materi tes TPS atau tes potensi skolastik ya. Itu kalian dikasih waktu sampai jam 10 pagi, itu yang sesi 1. Dan setelah itu di jam 10 pagi juga sampai jam 11:30 alias jam setengah 12 ya, kalian bakal ngerjain tes kemampuan akademik atau TKA Saintek atau Soshum sesuai pilihan kalian. Kalau kalian pilih Saintek ya berarti kalian ngerjain TKA Saintek. Kalau kalian pilih TKA Soshum, itu kalian bakal ngerjain yang TKA Soshum gitu. Nah, sesi siang itu juga hampir mirip, cuma dia dimulainya dari jam 1, itu peserta masuk ruang ujian, jam 1:05 siang itu pemeriksaan identitas dan dokumen. Terus jam 1:25 itu ada latihan, dan jam 1:30 itu ada tes potensi skolastik, itu jam setengah 2 berarti ya. Dan ada tes potensi skolastik itu kalian dikasih waktu sampai jam 3:15 sore. Nah, setelah selesai TPS, kalian akan langsung lanjut lagi ke tes kemampuan akademik atau TKA Soshum dan Saintek tadi sesuai pilihan kalian. Kalian pilihnya apa? Itu kalian mulainya bakal di jam 3:15 sampai jam 4:45. Jadi hampir jam 5 kalian bakal selesai ngerjain semuanya. Nah, itu buat jadwal di hari Senin tanggal 28 Juni sampai Kamis 1 Juli 2021. Dan di tanggal 2 Juli 2021 itu hari Jumat. Dan ternyata di hari Jumat ini ada jadwalnya sendiri. Dia hampir mirip juga jadwalnya, cuman dibedain gitu nggak sih kayaknya? Ya, oh iya, karena di hari Jumat itu kan ada kegiatan sholat Jumat ya buat yang muslim. Jadi sesi paginya tuh nggak jauh beda sama yang tanggal sebelumnya. Cuma dia di sesi siang itu dia mulainya jam 1:30 siang. Mulai jam 1:30 siang dan bakal berakhir di jam 5:15. Nah, di jam 5:15 itu kalian bakal selesai, benar-benar selesai ngerjain TKA Soshum, yang itu artinya kalian final di jam itu, jam 5:15. Itu hari Jumat ya. Oke, di hari Sabtu tanggal 3 Juli 2021 sampai hari Rabu tanggal 7 Juli 2021, itu hari terakhirnya kan tes, itu jadwalnya balik lagi sama kayak jadwal di tanggal 28 Juni
sampai 1 Juli. Jadi yang sedikit berbeda itu cuma di hari Jumat 2 Juli karena kan ada kegiatan sholat Jumat, jadi dia sesi siangnya agak mundur, agak terlambat gitu ya. Setelah kita tahu tadi jadwal ujiannya gimana, itu kita akan langsung bahas ke tempat dan lokasi ujian. Sebelumnya aku minta maaf kalau tadi waktu pas aku jelasin tentang jadwal ujian itu agak sedikit belibet ya, sorry. Dan sekarang lanjut ke tempat dan lokasi ujian. Jadi yang pertama, tempat ujian peserta SMMPTN Barat 2021 ini adalah di perguruan tinggi negeri yang terdekat dari tempat domisili peserta saat ini. Nah, kenapa itu dilakukan? Karena sekarang kan lagi situasi wabah COVID nih. Jadi sebisa mungkin kita harus meminimalisir pergi yang keluar jauh gitu. Jadi kita akan melakukan tes di PTN yang terdekat dari tempat domisili kita. Misal kita domisilinya di Lampung. Nah, di Lampung itu kan ada 2 PTN yang gabung juga di SMMPTN Barat. Itu ada Universitas Lampung dan Institut Teknologi Sumatera atau ITERA. Nah, jadi kita akan tes di antara 2 PTN itu tadi. Nah, tergantung dari mana nanti tempat tinggal kita tuh yang lebih dekat antara 2 PTN itu. Jadi seperti itu ya. Nah, kalau yang dari luar daerah gitu gimana Kak? Terus tapi dia milihnya misalnya pilih universitasnya yang pilihan pertama prioritas itu adalah misalnya Universitas Syahkuala misalnya, tapi dia domisilinya Jakarta, itu gimana? Nah, itu berarti kalian akan tes di PTN yang terdekat dengan tempat tinggal kalian. Jadi kalian tinggal di Jakarta, ya berarti PTN apa yang menjadi yang gabung juga jadi satu di SMM itu yang terdekat dengan tempat tinggal kalian gitu. Jadi kalian tetap tesnya tuh juga di Jakarta, nggak sampai ke Universitas Syahkuala gitu. Oke. Dan lanjut tentang lokasi ruang ujian tulis itu diatur dan ditetapkan oleh panitia pada masing-masing PTN peserta program seleksi SMMPTN Barat 2021 ini. Nah, jadi lokasi ruangan itu diatur sama panitia masing-masing di PTN itu. Jadi antar universitas itu pasti beda-beda gitu ya, karena kan panitianya juga beda-beda. Waktu aku dulu tes itu aku kan tinggalnya di Lampung, jadi aku tesnya di Unila dan aku kebagian di lokasi ruang ujian tulisnya itu ada di Fakultas Ilmu Pendidikan atau ya FKIP, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, FKIP. Nah, itu aku tesnya di situ, terus ya ruangannya nyaman banget dan kalian fokus sih ngerjainnya gitu. Jadi lokasi ruang ujian tulis itu nanti kalian bisa lihat di kertas dokumen buat tes kalian itu ada di situ lokasinya, dan saran aku kalian mesti kayak survei dulu, cari tahu dulu itu lokasinya di mana lebih tepatnya itu, supaya di hari H kalian ujian itu tuh kalian udah nggak bingung gitu nyari tempat kalian di mana ujiannya, karena kan universitas itu kan luas banget ya, nggak mungkin kecil dan nggak mungkin cepet gitu kita nemuinnya dalam satu hari di hari kita ujian gitu. Nah, jadi saran aku kayak gitu, kalian cari tahu dulu di mana tempatnya kalian ujian, di mana ruangannya kalian ujian, jadi biar pas di hari H kalian ujian tuh kalian udah tenang gitu, karena kalian udah tahu gitu ruangannya bakal di mana gitu. Oke. Jadi setelah kalian ujian itu kalian tinggal tunggu aja pengumuman hasil seleksi. Nah, ini sebenarnya part yang paling bikin deg-degan sih, nunggu ya kan, apalagi ini nunggu hasil ujian gitu. Nah, di SMMPTN Barat itu tahun ini pengumuman hasil seleksinya itu diumumkan pada tanggal 14 Juli 2021 jam 4 sore. Jadi kalian jangan sampai ketinggalan, pengumumannya mulai jam 4 sore tanggal 14 Juli 2021. Nah, itu kalian bisa akses pengumumannya di laman pengumuman.smmptnbarat.id itu, atau kalian bisa juga ke laman yang lain seperti by the way suaraku makin serak aja ini kayaknya. Dan ini adalah part yang paling terakhir dari video ini. Setelah aku ngingetin kalian nih tentang pengumuman hasil SMMPTN Barat itu tanggal 14, kalian jangan lupa. Itu aku bakal kasih tahu beberapa buku yang pernah aku pakai waktu aku mau persiapan ujian SMMPTN Barat tahun 2019. Nah, buku apa aja? Penasaran kan? A few moments later.
Oke, daripada kalian lama-lama penasaran, aku langsung kasih tahu aja. Ini adalah buku, nih. Ini adalah buku pertama aku juga dalam persiapan SBMPTN. Aku pakai buku ini juga, dan untuk persiapan ujian mandiri SMMPTN Barat itu aku juga pakai buku ini karena kan pertama aku belum selesai ngerjain, jadi aku selesaiin dulu ngerjain itu, aku pahamin benar buku ini karena kan sebenarnya SMMPTN Barat sama SBM itu kan nggak jauh beda ya tesnya, jadi aku tetap pakai buku ini aku belinya di Gramedia, lupa harganya berapa, tapi ini bagus sih bukunya, bagus. Jadi di sini ada TKA gitu, Soshum. Nah, di sini buku ini ada 20 paket soal Soshum. Itu jadinya lengkap banget, semuanya ada tuh. Ini tuh tebel banget, dan ini masih ada coretan aku dulu. Tuh. Masih aku simpen. Terus ada juga, aku juga pakai ini. Ini adalah buku dari tempat bimbel aku. Ini sangat-sangat berguna buku ini karena ini ngajarin kita tentang TPS itu tadi, lebih matang lagi ngajarinnya. Dan ini bagus banget isinya, ini ngebantu aku waktu pas aku lagi persiapan untuk ujian SMMPTN Barat, ini sangat-sangat terbantu. Oke, lanjut. Buku selanjutnya adalah aku pakai buku dari tempat bimbel juga. Ini yang TKA, kalau tadi kan yang Soshum, ini yang TKA, ini yang TKA Soshum. Jadi ini ada mata pelajaran untuk TKA Soshum tadi, ada ekonomi, sosiologi, geografi, sejarah gitu. Jadi ini banyak banget soal-soalnya, dan ini nih soal-soalnya tuh kayak beragam banget gitu, dan ya ini banyak banget coretan-coretan aku tuh, banyak banget coretan. Ini sangat-sangat berguna juga buku ini. Nah, kayaknya cuma 3 buku itu deh yang aku bisa tunjukin karena yang lainnya ada di kardus dan aku lupa kardusnya ada di mana. Jadi ini adalah ketiga buku yang aku pakai saat mau persiapan ujian SMMPTN Barat, dan mungkin dengan bantuan buku ini juga aku bisa lulus. Jadi sebenarnya kalau menurut aku kalian nggak harus berpatokan mau belajar pakai buku apa untuk ujian SMMPTN Barat ini. Menurut aku kalian pelajarin aja buku yang kalian punya selagi itu masih berkaitan sama materi ujian itu nggak apa-apa, kalian pelajarin aja karena pasti akan pasti akan ada aja gitu loh soalnya yang mungkin mirip sama yang kalian pelajarin gitu. Nah, oke. Mungkin segitu aja video kali ini dari aku, semoga ngebantu kalian ya dalam memahami si seleksi mandiri SMMPTN Barat ini, sekaligus kayak ngingetin nih kalian buat jadwal ujian, kalian jangan sampai lupa. Itu pas hari ujian kalian jangan sampai lupa buat bawa dokumen-dokumen yang perlu itu. Terus ya semangat buat kalian, semoga tahun ini jadi rezeki kalian buat lolos di SMMPTN Barat ya. Dan kalau masih ada yang mau ditanyain, kalian boleh DM ke Instagram aku, gampang banget, nanti aku taruh di description box ya. Dan oke, segitu aja video dari aku. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe video ini untuk bantu aku, support aku biar bisa lebih bikin video yang lebih menarik lagi, lebih bagus lagi, dan lebih baik lagi. Oke, thank you. Oh ya, jangan lupa share ke teman-teman kalian biar semakin banyak teman-teman semua yang tahu dan mungkin lagi ngebutuhin informasi yang aku sampaikan ini gitu. Jadi punya titik terang atau solusinya. Jadi terima kasih and bye-bye.